Sebentar. Sudah? Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aski dari NPM 130. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu insiden mengenai rem mendadak di jalan raya menyebabkan kecelakaan. Jadi, eh, terjadinya itu di tanggal 16 Maret, yaitu di hari apa ya? Hari Senin? Ya, di hari Senin, jam 11 pagi di Jalan Raya Cimahi. Kronologinya, kecelakaan itu tuh terjadi antara sebuah pengendara motor dengan sebuah mobil, di mana si pengendara motor ini melihat bahwa mobil yang ada di depannya itu tuh dikendarai secara ugal-ugalan. Terus karena melihat hal tersebut, si pengendara motor memutuskan buat menjaga jarak, tapi waktu pas di persimpangan, si mobil ini tiba-tiba ngerem. Jadi pengendara motor yang nggak siap tentang si rem mendadak dari motor itu tuh memutusin buat banting stang ke samping. Jadinya motornya kehilangan keseimbangan, terus pengemudinya tuh terjatuh. Nah, si pengemudinya itu tuh setelah berada di kondisi itu tuh jadi mengalami memar-memar di kaki, terus ada luka di tangan sama stang motornya jadi bengkok. Terus pelajaran yang bisa kita ambil eh, untuk selalu jaga jarak aman saat berkendara. Habis itu tuh selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Jangan kalau misalkan berkendara tuh jangan bengong. Sama yang terakhir itu hati-hati terhadap kendaraan yang dibawa secara ugal-ugalan. Terima kasih. Sudah. Sama-sama. Bagus, bagus. Bagus presentasinya untuk Askia tuh. Ya, dari mulai kronologi dan apa namanya runutan sampai kepada apa namanya eh, learning lessonnya udah pas lah. Jadi harus berkendara itu aman apa jaga jarak aman, selalu Ya, waspada dengan kondisi lingkungan sekitar, terus hati-hati terhadap pengendara yang memang apa tidak tertib ya. ugal-ugalan. Iya, Pak. Oke. Silakan untuk Akiatu untuk di close share screen-nya. Terima kasih. Ayo, oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke, berikutnya siapa setelah Aki itu As Aska ya? Iya, Pak. Aska udah siap? Belum share screen, Pak. Ada nggak, Pak? Ya, cerita berapa? Bentar. Oke, Udah ada. Ya, ada. oke. Em, Selamat pagi semuanya.
Perkenalkan, aku Aska Camalia dari NPM 117. Di sini saya akan melakukan sharing session tentang kejadian yang pernah saya alami, yaitu kejadian near miss. Nah, judulnya itu hampir tabrakan akibat mobil tidak memakai lampu sein. Oke. Nah, kejadiannya ini terjadi pada hari Sabtu 8 Maret 2025. Waktunya tuh sekitar jam setengah 2 siang dan tepatnya di Jalan Dago. Untuk kronologinya, jadi waktu itu, waktu hari Sabtu, kita tuh ada welcoming party dari SIG. Nah, welcoming partinya ini di Villa Eyang di Lembang. Nah, aku berangkat sama teman aku namanya Denan di kelas ini juga. Denan yang bawa motor, terus aku dibonceng gitu. Nah, kami tuh berangkatnya dari Cibiru tuh jam 1, sekitar jam 1. Terus di situ bareng juga sama Dalis, sama Kai, dan Iza sama Anet. Nah, terus waktu di perjalanan di Jalan Dago, kami tuh kan di belakang mobil gitu, terus di jalur kanan. Nah, pas udah mau deket si apa namanya jalan tempat putar balik itu, tiba-tiba si mobil itu tuh berhenti gitu. Dia tuh mau putar arah tapi nggak pakai sen. Jadi kita tuh tiba-tiba rem mendadak gitu. Nah itu tuh bikin si motor belakang kita tuh kayak nabrak gitu. Tapi nabraknya kayak cuman kena doang gitu untungnya. Nah tapi itu kayak ngebuat motor-motor lain di belakang kita juga jadi ngerem mendadak gitu. Ngerem mendadak. Nah, itu juga jadi ngehambat si perjalanannya gitu. Terus untuk penyebabnya itu gara-gara si pengemudi mobilnya tuh nggak ngasih lampu sen dulu sebelum mau putar arah. Terus kurangnya jarak aman si pengendara yang lainnya. Terus juga kurangnya antisipasi dari semua pengguna jalannya. Oke, untuk pelajaran yang bisa diambil untuk pengendara mobil itu kita harus kalau misalkan mau putar balik kita harus lampu sein dulu gitu. Terus kalau mau berhenti pun berhentinya tuh jangan mendadak gitu kayak pelan-pelan. Terus ngeliat dulu kondisi si lalu lintasnya. Terus untuk pengendara motornya kita sebisa mungkin menjaga jarak aman dari kendaraan di depan. Terus siaga juga. Nah, terus untuk pengguna jalan lain harus mematuhi peraturan lalu lintas dan antisipasi juga kalau ada ya kejadian yang kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, Ya, baik. Pak. Terima kasih. Ya, Siapa tadi barusan Aska ya? Jadi Aska, hampir Pak. sama kita bahas dulu ini sambil nunggu siapa? Satu lagi. Tere, Tere Pak. udah siap belum? Sudah, Pak. Oh, kalau udah silakan Tere dulu nanti kita bahas apa namanya setelah semuanya presentasi. Silakan Tere. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Di sini saya akan sharing session terkait accident yang merupakan kejadian tidak terduga yang mengakibatkan cedera kerusakan menuju ke kampus. Di situ saya terserempet oleh sepeda listrik yang melajunya cukup kencang. Jadi judulnya pengendara sepeda listrik terjatuh akibat kelalaian saat berkendara. Jadi waktu dan tempatnya itu pada hari Jumat 14 Maret 2025
sekitar pukul 7.50 di dekat halte bundaran depan Alpha X. Jadi ini yang biru itu saya naiknya di depan halte FIB, lalu saya turun naik odong itu di halte Alpha X. Jadi kronologinya itu saat turun di Alpha X itu kan saya turun di halte, lalu saya jalan kaki dan itu tidak ada trotoar. Terus tiba-tiba ada dua teteh-teteh yang boncengan naik BIM. Jadi melajunya tuh dengan kecepatan yang cukup tinggi waktu di tikungan. Terus tiba-tiba saya dengar dari belakang tuh ada suara, awas gitu. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, apa ya? Si BIM-nya itu nyerempet tangan kanan saya. Sayanya nggak apa-apa, tapi pengendara BIM itu yang boncengan berdua itu jatuh ke sebelah kanan. Tapi untungnya mereka nggak terluka, cuma BIM-nya itu agak tergores di sebelah kanan. Terus jadi penyebabnya itu ada kondisi tidak aman sama perilaku tidak aman. Kondisi tidak amannya itu karena tidak ada trotoar untuk pejalan kaki di tikungan itu dan jalannya juga cukup kecil sehingga saya harus berjalan di tepi jalan. Terus ada BIM yang digunakan di area kampus itu belum memiliki jalur khusus ataupun regulasi kecepatan yang jelas. Namun di sini didominasi oleh perilaku tidak aman. Yang pertama itu pengendara BIM melaju dengan kecepatan tinggi padahal sedang berada di tikungan. Yang kedua itu kurangnya kontrol dalam berkendara sehingga kehilangan keseimbangan saat mengerem mendadak. Lalu yang ketiga itu tidak adanya kesadaran untuk memperlambat laju kendaraan di area kampus yang ramai. Yang keempat itu tidak memakai helm saat mengendarai BIM sehingga meningkatkan resiko cedera saat jatuh. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu untuk pengendara sepeda listrik penting untuk mengontrol kecepatan, lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama di area kampus yang ramai, serta selalu menggunakan helm untuk mengurangi resiko cedera. Sementara itu, untuk pejalan kaki juga penting untuk berhati-hati, terutama saat berjalan di area tanpa trotoar, serta selalu memastikan kondisi sekitar aman saat berjalan maupun sebelum menyeberang, serta tetap waspada terhadap kendaraan yang melintas. Mungkin sekian dari sharing session saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya cukup senang ya dengan ketiga peserta kita pada pagi hari ini, Aski, Aska, dan Tere ya. Bahwasanya kalian sudah bisa mulai terbiasa apa itu sharing session ya. Nah, nanti mungkin di perusahaan-perusahaan yang menerapkan K3, ini sharing session ini biasanya ada di morning call, ada di setiap meeting juga ada, di setiap event yang sifatnya berkumpul, rapat, semua tuh selain HES orientasi, itu karena HES orientasi itu untuk pegawai baru. Kalau untuk pegawai yang udah lama atau orang yang udah lama menetap, biasanya dia sharing session. Ya, hanya saja sharing sessionnya nanti lebih kepada hal-hal yang memang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kalian ini saya komentari sedikit bahwa benar tadi banyak sekali kejadian-kejadian yang disebabkan akibat aktivitas berkendara ya. Contoh pada pagi hari ini hampir semuanya ada aktivitas berkendara, nanti dari segi kemungkinan terjadinya mungkin ini termasuk kalau kita analisiskan nanti ada analisis bahaya dan resiko, tentunya ini termasuk bahaya yang memang tinggi ya, karena memang di kampus kita sering terjadi.
Bahkan yang sampai apa namanya patah tulang dibawa ke rumah sakit segala itu kita pernah dengar ya. Jadi harus tetap berhati-hati jalan di sekitar kampus. Jika Anda jadi pengendara itu jaga jarak aman. Tapi ada satu lagi ya, itu kalau kita di perusahaan kita kenal dengan apa namanya inspeksi ya, kendaraan memang harus siap. Ya, barangkali eh, mungkin saja beberapa kendaraan seperti tadi dalam kondisinya memang lampu readingnya lagi error gitu, lampu sennya lagi error, atau remnya kurang pakem, atau dan lain-lain. Kita kalau di HSE kita inspeksi tiap pagi itu, tiap sebelum berkendara cek bensin, cek klakson, cek lampu sen, cek lampu rem, cek apalagi bahan bakar ya. Kalau mobil cek air, wiper dan lain-lain. Nah, eh, kasus-kasus rem mendadak yang sering terjadi menjadi sebuah insiden biasanya itu rem mendadak yang nggak ada lampu remnya nggak nyala. Biasanya kalau orang rem mendadak, lampu remnya masih nyala, si pengendara di belakang masih ngeh. Tapi ketika rem mendadak, eh, lampu remnya nggak nyala, wah itu fatality itu. Kalau dalam kecepatan tinggi ya, di tol tuh sering, eh, di tol-tol Sumatera tuh banyak sekali truk-truk yang jalan tanpa kelengkapan yang layak. Di sana ada truk sawit, ada truk apa namanya, eh, itu namanya batu bara dan lain-lain ya. Nah, hati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Saran saya ke kalian, coba inspeksi kendaraan kalian, jangan dibiarkan. Rem yang Senin Kemis gitu ya, ngerem Senin berhentinya Kemis segera diperiksakan. Lampu sen yang nggak nyala segera perbaiki. Ya seperti itu ya saran-saran tambahan dari saya. Oke, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Ini berkaitan dengan apa namanya materi pada sharing session tadi. Materi pada pagi hari ini adalah identifikasi bahaya dan pilihan resiko. Kalau di istilahnya sering kita dengar istilah dengan HIRA ya, Hazard Identification and Risk Assessment. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Nah, ini udah tampil slide-nya enggak ya? Mohon konfirmasi. Udah, Pak. Udah ya. Ada, Oke. Pak. Apa sih? Jadi outline-nya ini ada penggolongan potensi bahaya. Apa sih potensi bahaya digolongkan dalam beberapa apa itu ya? Terus bagaimana mengidentifikasi bahaya? Bagaimana manajemen resiko, investasi kecelakaan dan hasil kecelakaan. Untuk HIRA ini kita jadi 2 pertemuan. Pertemuan sekarang dan minggu depan. Untuk minggu depan kita hanya pada poin 1 dan 2 saja. Oke ya. Poin 3, 4, 5 di sini akan kita bahas di bagian 2 minggu depan. Nah ini kita coba menjelaskan cara menilai, mencatat, memuas resiko kerja yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan untuk setiap individu yang mungkin terkena dampak dari aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau saya lihat dari sharing session dari kita selama ini, itu aktivitas mobilisasi, ya, pergi pulang ke kampus, jalan dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, ya. Pengalaman, kalau yang awal-awal memang pengalaman dulu karena memang kita bertahap ya. Nah, untuk kedepannya, nanti sharing session untuk fase ya, 3 orang minggu depan, sama pakai slide juga, tapi tidak lagi ke arah mobilitas seperti ini yang sudah, tapi memang aktivitas di tempat kerja, mungkin aktivitas di laboratorium, aktivitas di lapangan, kalian kan ada kuliah lapangan ya, aktivitas di laboratorium, kadang-kadang ada praktikum dan lain-lain, praktikum hidrogeologi, praktikum
geofisika, praktikum geoteknik, praktikum geomorfologi bahkan, atau kuliah lapangan dan semua-semuanya, atau kegiatan kalian di himpunan. Di himpunan ada acara mabim, ada acara apapun, terus kegiatan kalian di kelembagaan, di hima, ya. Aktivitas-aktivitas kalian yang dilakukan, kalian identifikasi bahayanya, eh, terus kita coba sharing session ya. Untuk 3 orang minggu depan, Pasha ya. Oke, Pasha? Baik, Pak. Oke, nanti Aman, Pak. kamu yang tunjuk aja orangnya. Jadi semakin minggu levelnya kita akan semakin naik ya. Oke, lingkup memastikan tempat kerja ada proses identifikasi bahaya. Jadi dimanapun di tempat kita beraktivitas, ya kalau ini saya ini kan di tempat kerja, padahal di semua aktivitas, bahkan saya sekarang di depan laptop ini ada beberapa bahaya yang saya hadapi ya. Mungkin bahaya tersetrum juga bisa. Tiba-tiba laptop error, listriknya keluar tersengat listrik, cuman kemungkinannya kecil. Bahayanya ada, kemungkinannya kecil. Kenapa bisa bilang kemungkinan kecil? Karena ya belum pernah dengar aja sih orang lagi nge-zoom tiba-tiba mati kesetrum gitu kan? Nggak, 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 nggak pernah saya dengar gitu ya. Kecuali pernah saya dengar orang lagi ngecas HP sambil tidur, HP-nya meledak. Nah, itu ada potensi bahaya kalian di mana pada saat ini sedang melakukan Zoom, kemudian HP-nya dicas, kemudian tiduran, dipegang-pegang HP-nya hangat. Nah, itu jangan lakukan karena itu pernah kejadian HP meledak. Apalagi ditinggal tidur. Zoom dinyalain, dicolokin di cas, ditinggal tidur, ditaruh di kasur, bahan yang mudah terbakar gitu ya. Jangan. Nah, itu identifikasi salah satu bahaya, eh, selalu ada ya, saya sampaikan. Bahaya selalu ada dimanapun, kapanpun. Bahkan saat ini pun kita sedang bahaya. Apalagi Indonesia, mungkin tiba-tiba kita gempa, atau tiba-tiba kita, apa namanya, longsor mungkin, banjir. Nah, kalau banjir nggak tiba-tiba ya. Gempa lah, atau gunung meletus. Itu bisa terjadi, kapanpun. Ya. Nah, itu memastikan kita di tempat kerja ada proses untuk identifikasi. Jadi udah diidentifikasi. Saya udah mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kita. Jangan anggap remeh ya. Kita bisa mengontrol. Mungkin bagi yang tadi yang lagi HP-nya dicas sambil dipakai zoom sambil tiduran, dipegang-pegang HP-nya. Kalau udah kerasa-kerasa anget, HP-nya overheat, coba dicopot dulu casannya atau apapun lah ya. Oke. Ini definisi. Kita mulai awal dari definisi apa itu resiko, apa itu bahaya. Jadi resiko itu kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian bahaya dengan keparahan dari cedera, gangguan disebabkan oleh kejadian tersebut. Jadi resikonya ada, resikonya tinggi, besar, kecil. Ya kalau tadi dibilang resiko tadi HP meledak tadi saya contohkan saat dicas pernah terjadi, apa namanya, sangat jarang, tapi korbannya pada dibawa ke rumah sakit. Itu termasuk resiko tinggi, resiko sedang, sorry. Karena nggak ada yang sampai, apa namanya, kebakaran kebakaran dan apa namanya, membuat, eh, tadi itu sampai sebulan atau seminggu nggak bisa kerja. Itu ada di pertemuan pertama, saya lupa lagi ya, cedera berat, cedera tinggi ya. Nah kemudian resiko berhubungan dengan bahaya. Bahaya adalah suatu sumber atau suatu keadaan. Jadi bahaya itu adalah, eh, eh, sumber di sumber bahaya atau keadaan bahaya ya, yang mempunyai potensi menimbulkan gangguan
atau berpotensi menimbulkan kerugian, cedera dan kerusakan. Tadi ada di slide-nya siapa di antara yang sharing session tadi, bertiga tuh ada ya identifikasi apa bahaya risiko disebutkan sama dia. Bagian satu tadi ada 5 bagian ya, hari ini 2 bagian saja. Bagian satu penggolongan potensi bahaya. Ini dari berbagai sumber. Yang pertama adalah ini setidaknya paling tidak, tapi masih banyak bahaya yang lain. Ini paling tidak secara garis besar ya ada 5 golongan bahaya. Ya, ada biological hazard, chemical hazard, ergonomic hazard, physical hazard, and psychological hazard. Bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya bahaya ergonomi, bahaya fisika, bahaya psikososial, psikologi. Oke, next. Nah, nah ini beberapa eh, bio- biologi. Kalau bahasa itu di biological ya, biological hazard, bahaya biologi yang terjadi ini ada virus, jamur, bakteri, tanaman, burung, binatang yang dapat menginfeksi atau memberikan reaksi negatif kepada manusia. Oke, Oke, saya mau tanya jawab dulu. Eh, Aura, di Tania ada? Hadir, Pak. Hadir. Manusia masuk biological hazard nggak? Enggak, Pak. Enggak. Maksudnya yang mana? Manusia masuk hazard yang mana, Aura? Manusia itu psikau, Pak. Iya, oke. Ya, baik, terima kasih. Nah, banyak yang kejebak di pertanyaan ini. Kadang-kadang manusia juga makhluk hidup, tapi enggak. Karena manusia itu makhluk hidup yang berakal, ya. Oke, kemudian next. Oke. Berikutnya adalah bahaya kimia, chemical. Bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia seperti toksisitas bahan kimia, daya ledak bahan kimia, kanker tuh dari apa gas yang terserup, oksidasi, terus bahan kimia yang mudah terbakar ya. Nah, dan untuk bahan kimia, hmm, ya ini pernah saya sampaikan dulu di saat tugas yang pertama itu yang bahan kimia ya itu ada yang namanya MSDS, Material Safety Datasheet ya. Ya, saya coba sharekan dulu MSDS ya. Bentar. Jadi setiap bahan kimia itu dari pabrikan udah diidentifikasi resiko dan bahayanya. Karena tidak semua orang bisa mengidentifikasi resiko dan bahaya dari bahan kimia. Itu diperlukan orang khusus. Makanya setiap bahan kimia yang sudah teridentifikasi atau digunakan di apa namanya di peredaran, pasti dia sudah memiliki yang namanya MSDS. Apa sih MSDS? Ini saya akan coba buka salah satu MSDS. Udah tampil belum? Belum, Pak. Bentar ya.
Jadi belum tampil ya? Wait. Kalau udah tampil kasih tahu ya. Ada, Pak. Udah? Ada. Udah, oke. Nah ini MSDS Material Safety Data Sheet. Nah, di MSDS ini tuh MSDS ya, ada tulisannya di situ ya. Nah ini ada yang mengeluarkan adalah eh, produsen ya. Siapa sih yang mencetak? Ini saya tampilkan adalah saya membeli produk uh, NaOH kalau nggak salah ini ya, sodium hidroksida. Oh ya, NaOH. NaOH ini saya perlukan untuk analisis di lab saya. Maka apa? Saya mintakan ke perusahaan tersebut untuk MSDS-nya. Kalaupun tidak ada dimintakan untuk material-material yang sudah umum seperti HCl tuh ya, eh, yang kalian suka pakai itu selain HCl apa sih? Yang untuk di Paleon, yang untuk apa setelah ditumbuk, dikeringkan, terus dikasih apa itu? NaOH, Pak. NaOH ya? Oke, berarti ini NaOH nih. Nah ini NaOH, ada nomor produk dari perusahaan Supelco, ini yang saya gunakan. Oke, lengkap. Pertama identitas perusahaan, identifikasi bahaya. Nah, jadi NaOH ini korosif pada logam, korosif pada kulit, ini masuk kategori 1. Korosif pada kulit, kerusakan mata serius kategori 1. Nah, ini ada menurut peraturan nomor tahun 2008, menurut peraturan nomor 2012 tahun 2008. Ya, ini. Nah, ini bukan NaOH ya. Sorry. Sodium hidroksida. Benar ya NaOH ya? Benar, Pak. Benar ya? Oke. Nah, ini bahayanya. Ada sinyal-sinyal bahaya. Dapat korosif pada logam, dapat kulit terbakar yang parah dan memecahkan mata. Simpan dalam wadah aslinya, kan? Jadi jangan menghirup debunya. Gunakan sarung tangan pelindung. Pak, jadi kalau kalian pegang NaOH nih, ini APD-APD-nya juga udah ada di sini. Oke? Jika terkena kulit, tinggalkan segera dengan air. Jika terhirup, pindahkan ke udara segar dan nyaman. Jika terkena mata, bilas dengan bersama dengan air untuk beberapa menit. Nah, jadi di laboratorium paleontologi ya, yang menggunakan NaOH maupun di laboratorium hidrogeologi menggunakan NaOH itu belum ada fasilitas untuk ini gitu. Belum ada eye flash, tahu ya, untuk apa mata itu penyembur mata. Jadi kalau di beberapa tempat apa bisa kita tekan terus mata tuh disemprot gitu ya. Untuk cuci mata, terus untuk cuci tangan udah ada. Terus sering kali kita tidak menggunakan sarung tangan. Kalau jas lab pakai ya. Cuman seberapa sih bahayanya, tingkatnya? Tingkat bahayanya tadi ini ada kategori 1, subkategori 1A, kategori 1. Kategori ini punya arti ya. Teks pernyataan. Nah, halaman di bagian 16, jadi nanti ada di bagian 16 kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu seperti apa. Tidak mengandung sesuatu yang dianggap baik, persisten, dan beracun. Oke.
Rumus MMAOH tuh kan ada ya, tindakan pertolongan pertama. Nah, ini MSDS nih ya. Nanti kelamaan saya bahas MSDS. Nah, kira-kira itu ya. Setiap lab yang menggunakan bahan kimia itu harus apa namanya MSDS ini digunakan. Jadi gini, kalian praktikum hidrogeologi misalnya menggunakan NaOH, asisten tidak menjelaskan ke kalian apa sih NaOH, potensinya kecelakaannya seperti apa, itu udah termasuk eh, apa namanya tidak bekerja dengan selamat menurut KSE ini ya, gitu kira-kira. Paham ya? Silakan, ada yang bertanya atau lanjut saja? Boleh lanjut, Pak. Lanjut ya, PowerPoint lagi. Nah, itu untuk bahan kimia ya, MSDS, Material Safety Data Sheet ya. Kemudian ergonomic hazard, bahaya ergonomi ini kecil terakhir, desain tempat kerja tidak sesuai postur tubuh yang salah, tentunya desain kerja dilakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Jadi untuk pekerjaan rutin yang berulang-ulang, misalnya kerjanya tangan kanan terus segala macam gitu ya, dan rutin terus-terusan tangan kita pegal gitu kan, atau posisi duduk yang mungkin apa eh, terlalu nyaman gitu ya, baring-baringan kalian untuk nonton TV aja ya. Kalau duduknya nggak ergonomis, itu dalam waktu yang lama mungkin menyebabkan sakit pinggang. Atau posisi yang sering ini kan viral tuh posisi ngangkat galon, nurunin galon yang benar seperti apa. Posisi ngangkat beban itu kan sebetulnya jangan membebankan kepada punggung, tapi membebankan kepada kaki, paha, tungkai. Jadi bukan menunduk, tapi berjongkok. Nah itu. Jadi kalau kalian angkat apa namanya suatu beban, misalnya galon, itu jangan menunduk terus diangkat, bukan jongkok, dibawa, dipeluk, baru badan kalian naik, ya. Karena kalau kalian lakukan dengan menunduk, kayak orang ruku gitu ya, itu pinggang kalian rawan. Banyak kejadian pinggang apa namanya keseleo, ya. Itu ya kalau ergonomi kira-kira gitu. Bahaya fisika, nah ini bahaya fisika. Tingkat apa kebisingan, tekanan udara, suhu, getaran dan radiasi. Tingkat pencahayaan juga di salah satunya, kalian bekerja kurang cahaya. Jadi ada aturan lumens ya, ada berapa lumen sih gitu kan. Terus berapa dB sih kebisingan ya. Getaran berapa hertz, radiasi berapa per mil ya. Itu semua dinilai dengan angka tingkat hidup nyaman dalam bekerja. Dalam kondisi kebisingan, berapa dB harus menggunakan earplug, berapa dB harus menggunakan earmuff, ya. Kemarin udah dibahas tuh sama siapa ya? Ada dari kalian juga. Pasya tahu ya, Pasya? Kenapa, Pak? Tahu nggak berapa batasan desibel yang menggunakan earplug dan earmuff? Eh, Yang bahas undang-undang kemarin siapa tuh? Siaura, Pak. Saya, Pak. Berapa batasannya? Kalau earplug itu 35 dBA sampai 40 dBA, tapi kalau misalkan earmuff itu bisa sampai 75 sampai 80, Pak. Oke. Nah, di HP kalian itu ada, di Android itu ada instalasi untuk DB ya. DB. Jadi ada kan apa?
untuk DB apa? Cek cek DB di tempat kalian. Nah itu sebetulnya kalau terpapar dalam waktu sebentar sekali itu nggak masalah. Menyebabkan masalah ketika dia tadi terulang-ulang dan rutin ya, bisa muncul masalah pendengaran. Ada contohnya, banyak. Oke, nah ini physiological hazard nih agak susah diterangkan ya, tapi di definisinya seperti ini. Stres kerja diakibatkan oleh beberapa hal seperti jam kerja yang terlalu lama, pimpinan yang terlalu galak, lingkungan kerja yang tidak nyaman, dan sebagainya. Jadi, eh, ini memang agak susah di apa mendapatkan nilai pasti. Ya. Kalau jam kerja terlalu lama, emangnya jam kerja berapa sih? Kalau sesuai aturan kan 8 jam kerja kan gitu. Itu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri nggak tahu. Mungkin 4 jam kerja per hari. Atau dihitung per minggu. Kalau dihitung per minggu saya kerja 7 hari, Senin sampai Sabtu saya kerja, maka 42 jam itu saya bagi 7. Kira-kira gitu. Atau per tahun. Nah, kalau per tahun sekian jam. Nah, itu tuh kadang masalah-masalah di apa perindustrian seperti itu ya. Kemudian pimpinan yang terlalu galak. Nah, apa benar pimpinan terlalu galak? Apa bawahan yang memang ini apa terlalu lebay gitu kan? Nggak bisa membedakan antara galak dengan tegas. Lingkungan kerja yang tidak nyaman. Mungkin orangnya ekstrovert, orangnya introvert dapat kerja di tempat ramai atau orang ekstrovert dapat kerja sendirian tidak dalam tim. Ya itu agak-agak susah nih. Jadi eh, ini banyak yang mensyaratkan jika kalian bekerja itu usahakan nyaman. Itu aja. Kalau kalian nggak nyaman dalam bekerja, ya udah tinggalkan cari pekerjaan yang lain. Karena apa namanya? Kalau kalian belum berdamai dengan keadaan, ya kalau saya pengalaman gitu, umur-umur baru lulus itu selalu mencari yang terbaik ya. Tapi ketika umur-umur udah lama lulus itu udah mulai berdamai, semua dianggap nyaman, yang penting kerja gitu. Karena yang paling nggak nyaman itu tiap kumpul keluarga ditanya kapan kerja. Nah itu paling nggak nyaman ya. Lu. Oke, itu mengenai penggolongan bahaya. Ada bahaya-bahaya lain yang tidak termasuk ke 5 golongan tadi, barangkali, atau masih bingung kalian, ini ada bahaya tapi masuk yang mana ya gitu. Ada nggak? 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada. Oke, lanjut. Oke, bagian 2, masuk identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan suatu upaya sistematis untuk sifat identifikasi bahaya dalam kerja. Ya, harus sistematis tuh kata kuncinya. Nggak bisa identifikasi bahaya salah-salahan gitu kan. Itu harus punya pengetahuan juga. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya. Jadi ada sifat dan karakteristik bahaya. Bahaya itu punya sifat dan karakteristik masing-masing ya. Kita dapat lebih berhati-hati dan dapat melakukan langkah pengamanan. Oke. Kasus yang tadi, eh, pastikan kendaraan kita aman. Ya. Kendaraan kita remnya pakem, lampu remnya nyala. Sehingga ketika jaga jarak aman, sehingga ketika yang di depan mengerem, kita bisa mengerem juga. Kalau remnya kita nggak pakem, depan depan apa? Depan kita ngerem mendadak, kita bisa nabrak. Kalau kita nggak jaga jarak aman, oke, depan kita mengerem mendadak, kita bisa menabrak.
Kalau kita nggak fokus, kendaraan depan kita ngerem mendadak, kita menabrak. Kalau lampu rem kita nggak nyala, ya, begitu ada kendaraan depan kita berhenti mendadak, kita berhenti mendadak, yang belakang nabrak kita. Dan kalau terjadi laporan kepolisian, ya, itu yang salah selalu yang di belakang. Jadi kalau ini kalau yang ngerti nih ya, kejadian ngerem mendadak menabrak itu yang nabrak yang salah, yang belakang yang salah. Apapun kondisinya. Wah, kok bisa gitu kan? Karena jelas kalau orang-orang HSE bilangnya gitu. Orang-orang yang mendapatkan pelatihan mengemudi, defense, itu pasti. Karena di situ kenapa sih bisa nabrak? Apa kita tidak fokus? Apa kita tidak jaga jarak? Apa kendaraan kita tidak bisa mengerem? Gitu sebetulnya. Itu selalu dalam kehidupan di HSE, nabrak belakang itu, walaupun yang depan ngerem mendadak, ya, itu tetap yang belakang yang salah. Oh, dalam kecepatan tinggi, ya yang depan juga pasti kecepatan tinggi kan semula beriringan. Yang depan aja bisa ngerem berhenti, kenapa kita yang belakangnya nggak bisa ngerem berhenti? Oh, dadakan. Oh, jaga jarak amannya kurang. Jaga jarak aman itu berbeda, ya, pada setiap kecepatan. Ada rumusnya. Coba di sini. Selain Pasa, yang HSS siapa lagi di kelas ini? Pasya? Aura, Lu? Pak. Ya? Ada Aura, ada Ganem, ada Nah, Abil, ada Alfi, nah, Acel. siapa? Yang terakhir siapa? Macel tuh. Ada Macel? Marcella. Oh, Ada, Marcela. Pak. Marcela. Ada, Pak. Nah, tahu nggak rumus kecepatan dengan jarak aman? Marcela tahu? Kurang tahu, Kalau Pak. harus tahu. Nah, nanti bikin kalian ya di HSE programkan itu apa namanya? DDC. DDC itu adalah semacam training untuk mengemudi dengan selamat. Ya, jangan terus-terusan pemadam kebakaran. Justru yang terjadi di FTG atau di lingkungan kampus kita tuh kasus-kasus berkendara. Maka training berkendara ya. Ya, Kasih Pak. tahu Siap, tuh Pak. ya saya beberapa kali lihat main apar lagi sementara selama saya di kampus Unpad dari tahun 2003 saya belum pernah dengar kebakaran di Jatinangor. Di DU pernah sekali. Artinya dalam 22 tahun ini pernah sekali kebakaran di DU di gedung ini pasca manajemen itu yang di seberangnya DU. Pernah sekali kebakaran. Tapi yang paling sering adalah kecelakaan. Ya, kok sama kamu Marcel. Selama kamu kuliah ada berapa kali kamu dengar kecelakaan di depan kampus? Banyak, Pak. Apalagi yang dibelokkan, Pak. Yang meninggal kamu pernah dengar? Pernah, Pak. Iya, makanya training berkendara lah yang paling penting di situ. Ya,
Ya siap Pak. Nah, boleh-boleh kalau nggak ada narasumber saya boleh lah. Ya Iklan siap kayaknya Pak. mah ya. Oh, lanjut identifikasi bahaya. Tadi lebih berhati-hati dan dapat melakukan langkah pengamanan. Ini prosedur identifikasi bahaya dan risiko harus mempertimbangkan. Satu, apakah itu aktivitas rutin atau non rutin? Nah, kadang kecelakaan itu lebih sering terjadi pada aktivitas rutin. Oh, why? Karena udah terbiasa. Udah terbiasa, jadi lama-lama hilang bahayanya, gitu. Paham nggak? Eh, Gini, eh, orang udah terbiasa naik sepeda motor, ya. Bandung Jatinangor tiap hari selama kuliah nggak pernah kecelakaan, toh. Tapi tidak diingatkan dengan hal-hal yang eh, tidak tidak pedulilah kalau ada kecelakaan. Itu mah dia. Jadi nggak pernah ngambil pelajaran gitu ya. Ya, lama-lama dia mengabaikan bahwa dalam dia, wah kita mah selamat, nggak ada potensi bahaya itu. Jadi lengah. Nah, itu yang menyebabkan kecelakaan di dunia kerja, misalnya di laboratorium, jadi di pabrik nih yang kecelakaan kerja tangan terjepit ya dia setiap hari kerjanya itu bagian A bagian B punya setiap bagian kerjanya itu tukang potong rumput tiap hari kerjanya potong rumput gitu kan, misalnya tukang apa lagi, tapi itu eh, gak ada pengawasan. Kalau ada pengawasan pasti inspeksi terus berkala ya. Seperti tadi berkendara setiap hari aman, ternyata kita lengah, kita nggak lakukan inspeksi, tiba-tiba apa namanya kita saat pengerem ditabrak dari belakang, taunya lampu rem kita mati. Lampu rem kita mati, kita ngerem, orang belakang nggak tahu, ketabrak kita. Kenapa bisa terjadi? Kita nggak pernah periksa lampu rem kita nyala atau mati, kira-kira gitu. Terus, nah aktivitas semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja, bolak-balik yang tadi yang sering diceritakan, perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya, identifikasi semua bahaya di luar tempat kerja, kemudian bahaya dari aktivitasnya sendiri, kemudian dari lingkungannya, ya, kemudian dari bahan-bahannya, bahannya apa namanya, bahan-bahan yang digunakan, apakah bahan-bahan beresiko tidak. Nah itu. Nah ini ada ini nih. Coba siapa sekarang yang ada NPM 20 nggak di sini? Ada Pak. NPM 20 silakan bacakan dulu. Oke, jadi di sini adalah contoh hubungan antara bahaya dan risiko. Yang pertama, bahaya roller yang tidak diberi guard pada printing press, resikonya itu tangan pekerja mungkin akan bisa masuk dan hancur. Selanjutnya, bahan kimia yang mudah terbakar dan beracun dalam area penyimpanan yang tidak dikelompokkan secara memadai. Resikonya adalah jika bahan kimia itu tercecer, suatu ledakan kebakaran mungkin dapat terjadi atau pekerja yang memasuki area tersebut dengan penuh asap dapat menimbulkan masalah kesehatan. Selanjutnya, listrik pada kabel power dari deep fat fryer atau insulasi kabel retak. Pekerja bisa mungkin meninggal karena terkena arus listrik. Selanjutnya, pancaran bunga listrik dari peralatan las yang tidak ada shieldingnya.
Ini tuh memungkinkan pekerja dan pihak lain di area tersebut dapat menghadapi kerusakan mata yang timbul dari cahaya atau kilatan pengelasan tersebut. Selanjutnya, gas dari operasi pengelasan yang tidak ada exhaust extraction-nya, pekerja dan pihak lain mungkin menderita penyakit pernafasan dan akhirnya menderita demam karena asap logam. Selanjutnya, hydraulic care hoist, tidak ada batas beban kerja aman yang dipasang pada hoist. Hoist mungkin rusak karena kelebihan beban atau overload menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya, darah yang terinfeksi di rumah sakit ini resikonya luka karena jarum suntik mungkin menyebabkan infeksi pada staf. Selanjutnya, compressed air jets dari peralatan kompresor udara ini tidak ada pelatihan dalam penggunaan aman untuk pekerja. Pekerja ini dapat menggunakan peralatan udara tersebut dengan benar menyebabkan masuknya udara ke pembuluh darah. Selanjutnya, tingkat kebisingan di atas 120 dB yang timbul dari jackhammer. Nah, pekerja dan pihak lainnya dapat menderita kerusakan pendengaran yang tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya, semen kantong 45 kg ada pada konstruksi site, tidak ada peralatan pengangkat yang tersedia. Pekerja dapat mengalami cedera punggung, menderita kelelahan atau penyakit otot lainnya karena mengangkat beban. Selanjutnya, time pressure atau batas waktu untuk pengemudi pengirim barang harus memadai sehingga dapat memenuhi jadwal. Resiko bahwa pengemudi salah memperkirakan situasi lalu lintas dan mengalami kecelakaan karena tergesa-gesa. Cukup, Pak. Oke ya, makasih ya. NPM 20 siapa tadi namanya? Melva, Pak. Melva, makasih Melva ya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang lain. Nah, nanti untuk yang 3 orang ke depan, coba buatkan slide. Kalian foto ya kondisi bahaya di lingkungan kalian, kemudian definisikan resikonya. Oke? Ya, jadi jenis bahayanya apa? Jadi ini cuman jenis kondisi bahayanya serta resikonya, tapi masukkan juga nanti termasuk dalam golongan bahaya yang mana gitu ya. Minggu depan 3 orang. Jadi kalian ngambil foto, kalian gambar sendiri, jangan ngambil foto dari Google. Ya, Fasya ya. Ya, Pak. Siapa 3 orang minggu depan? Silahkan ditunjuk dulu. Ini langsung sekarang aja, Pak. Nanti ya tuh. Terserah kamu ya nanti aja. Oke, baik, Pak. Lego lah di angkatan kamu siapa-siapanya ya. Yang pasti kalian ngambil gambar. Terus apa namanya? Identifikasi bahayanya. Terus apa resikonya ya. Tapi kita latihan dulu. Nah, ceritakan bahaya dan resiko pada gambar tersebut. Tadi Melva, mau tunjuk siapa Melva? Tunjuk siapa ya? Bentar deh, Pak. Gambarnya masih saya sembunyikan dulu. Faris deh, Pak. Faris, Pak. Faris, ada Faris? Ya, Pak. Melva, coba. Ya udah, Faris ya. Setelah Faris tunjuknya yang cewek, nanti yang cewek nunjuk yang cowok lagi biar ganti-gantian suaranya ya. Ya, Pak. Sekarang Faris aja dulu. Faris, silakan Ini langsung Faris. oh ya, Pak. Ini dari gambarnya itu adalah di danau gitu. Terus di sekitarnya itu nggak ada objek apa-apa lagi selain pepohonan. Nah, karena banyak pohonan itu, jadi petirnya tuh gede banget. Risiko bahayanya tuh kalau lagi hujan gede gini, jangan di dekat pohonan. Itu ya, Pak, tadi. Nah, coba lihat di sini. Resiko pekerja mungkin meninggal karena arus listrik. Pekerja mungkin kalau kalian bukan pekerja lah, orang mungkin. Tangan mungkin patah. Luka mungkin terjadi karena jarum suntik.
Nah, kamu tadi resikonya jangan Oh, bukan dekat resikonya, pohon. bahayanya, Pak. Nah, itu bukan resiko. Nah, bahaya, mana bahaya di sini? Bahayanya Bahaya nggak jangan dekat pohon, jangan dekat solar, bukan. ada. Itu mitigasinya. Kita belum ke situ, kita hanya bicara kepada bahaya dan risiko. Oke? Tadi Melva udah jelaskan apa itu bahaya, kemudian dengan risiko seperti apa. Coba Anda deskripsikan seperti ini pada gambar-gambar yang tadi, Melva. Silahkan diulang lagi. Boleh lihat yang tadinya nggak, Pak? Yang contoh bahaya Oke. risikonya. Ah, udah cukup, bilang cukup. Sebentar, Pak. Dari yang saya lihat ini tadi dari fotonya bahayanya nggak ada, Pak, yang sesuai, tapi resikonya ada. Hah? Dari ini itu, jadi kalau misalnya lihat dari yang contoh ini, bahayanya itu nggak ada, cuman resikonya ada. Jadi kalau bahaya Bahaya yang dari berada di luar ruangan bahaya saat berada di petir ruangan saat menyambar. hujan besar, ya. Itu bahaya deh. Siapa bilang nggak ada? Nah, berarti Anda belum memahami ya. Bahayanya ada. Berada di luar ruangan saat hujan, ada petir kan gitu kan? Benar? Iya, Pak. Nah, resikonya orang mungkin saja bisa meninggal karena tersambar petir. Itu ya. Kalau gambar itu Melva paham ya? Yang lain juga mudah-mudahan paham ya. Karena ada gambar orangnya tuh di luar ruangan tuh. Nah, Melva mau tunjuk siapa untuk gambar berikutnya? Saya lagi, Pak, atau Faris? Faris, sorry, Faris. Faris Oh ya, Pak. dong. Ini aja bentar. Perempuan berarti, Pak, ya? Yuk, Dea aja, Dea. Dea ada. Halo Dea. Ada Pak. Oke. Boleh lihat Silakan. ke slide yang contoh bahaya sama resikonya nggak Pak? Ah, ah, masa tiap itu bolak-balik terus? Gimana? Buat bahayanya Pak, itu jembatan itu rapuh, terus nanti si talinya tuh bakal rapuh, terus si resikonya tuh orang terjatuh, terus hanyut di sungai. Oke. Bahaya ada. Bahaya di sini adalah bahaya jembatan gantung yang bolong-bolong yang rusak, tidak diperbaiki. Resikonya adalah orang bisa terjatuh, terbawa arus, dan bisa saja meninggal Iya, dunia. Dea, paham ya Dea ya? iya paham Pak. Tunjuk satu orang lagi Dea. Cowok apa cewek Pak? Iya, cowok ganti-gantian. Bentar. Ini anakku ikut kuliah, sorry ya. Siapa ya? Nabil Pak. Nabil,
Nabil, halo Nabil. Halo Pak, Dan Nabil ya. ini lagi olahraga Pak atau gimana? Iya, Apa ya? olahraga. Hmm, tunggu sebentar Pak. Eh, olahraganya lompat tinggi ya kan Pak ini disebutnya. Betul, lompat tinggi. Bahayanya tuh eh, melakukan olahraga lompat tinggi untuk resikonya sendiri bisa cedera saat apa ya? Oh ya, resikonya sendiri itu bisa cedera patah tulang atau cedera otot saat eh, aduh Oke. ini Pak mendarat Bingung ya, Nabil ya? ya Pak. Oke. Resikonya adalah terjatuh saat berolahraga. Eh, bahayanya olahraga lompat tinggi. Resikonya adalah atlet bisa saja terjatuh dalam posisi yang tidak tepat sehingga menimbulkan apa namanya patah tulang Patah atau tulang Pak bahkan sampai meninggal dunia. dunia. Ya, jadi atlet jatuh dalam posisi yang tidak tepat. Kalau posisi yang tepat, karena dia seorang profesional harusnya tidak kan? Ya Pak. Nah, gitu ya. Nah, tutup. Nabil, Ya Pak. mau nunjuk siapa? Siapa ya? Udah ke-spill tuh gambarnya tadi. eh oh, Angel deh Pak. Halo Angel, ada? Angel, Ada, halo. Pak. Iya, ada Angel udah bangun? Ada, Pak. Ah, kok suaranya agak-agak gimana, kurang kuat gitu. Angel ya, siap ya? Silakan Angel. Hmm. Buat bahayanya, ini dia kan berdiri di kereta yang lagi jalan. Iya nggak, Pak? Ini sih saya lagi mau mengenaikan yang itu bahaya psikososial sebetulnya. Oh, hmm. Angel? Iya, Pak. Ya udah bahayanya yang tadi ya. Dia nggak duduk di kereta yang berjalan gitu kan. Iya, Jadi kalau keretanya ngerem mendadak, dia bisa terguling, terjatuh, dan menimbulkan celaka. iya. Nah, jadi saya nggak dapat sebetulnya, saya tuh ingin ini gambar gambar orang yang berantem di mobil atau di motor gitu kan. Ini dapatnya orang berantem di kereta gitu kan. Oh, ini Jadi berantem. ya itu lagi di apa? Ditarik tuh.
jaketnya. Kamu pakai HP jadi kecil ya? Iya. Oh, ya itu kayak kayak lagi mau ditarik gitu tuh tangan ceweknya narik jasnya itu. Ya itu kayak apa namanya? Dalam media bergerak gitu. Heeh, kayak mau diangkat gitu berantem di tempat umum itu melihat yang belakang tuh ada orang dua ngeliatin gitu. Jadi bahayanya apa nanti di situ ada resiko miskomunikasi, ada resiko nanti orang yang sekitar terganggu. Resikonya adalah resiko terjadi apa? Perkelahian. Bahayanya bahayanya adalah di tempat umum, apa namanya? Berantem di tempat umum ya. Kira-kira gitulah ya. Agak susah memang dari awal saya bilang mencontohkan yang bahaya psikososial ini. Ayo, selanjutnya siapa? Mau nunjuk siapa kamu? Nggak. Cowok ya, Pak? Yuk, Anjal, silakan tunjuk siapa Anjal? Dalis deh. Siapa? Dalis. Dalis. Halo Dalis. Halo Pak. Dalis. Ini berarti bahaya di laut ya Pak? Iya di laut lah. Ini kayak di laut apa di kolam renang ini ya? Bahayanya ini Pak, predator di laut Pak. Untuk resikonya eh, terkena serangan dari predator yang ada di laut Pak. Bahaya yang terjadi di sini adalah tidak menjaga jarak dengan apa namanya? Predator di laut. Predator atau binatang buas. Tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan pengaman juga ketika berinteraksi dengan binatang buas. Ya. Jadi kalau bahaya itu apa ya? Jangan diidentikan sebagai apa? Sesuatu ini bahaya binatang buas, tapi identifikasi bahaya itu memang benar-benar bahayanya apa gitu. Ya, balik lagi nih. Identifikasi bahaya itu kayak gini nih. Listrik pada kabel power yang instalasi kabelnya retak gitu kan. Jadi jelas bukan listrik terbuka. Bukan apa? Sesuatu apa ya di sini. Semen kantong 45 kilo pada area konstruksi site. Kondisinya tidak ada peralatan mengangkat yang tersedia. Gitu. Contoh. Jadi dideskripsikan sedetail itu. Ya. Sama tadi saya mendeskripsikan berinteraksi dengan hiu tanpa menggunakan alat pengaman atau berinteraksi dengan binatang buas tanpa menjaga jarak. Gitu kan? Kegiatannya apa berinteraksi? Kegiatannya berinteraksi dengan binatang buas. Dalam kurungnya bisa tanpa menjaga jarak. Dalam kurungnya bisa tadi apa? Tanpa menggunakan pengaman. Bisa jadi kan ada pengaman untuk tangan, untuk badan itu supaya kalau digigit nggak apa? Nggak jadi fatal kan gitu ya? Seperti itu ya. Oke? Oke Pak. Nah, jadi ini ada dari tadi apa yang udah kita bahas, ada resiko. Jadi resiko itu berdasarkan daripada insiden. Jadi pernah terjadi, gitu ya.
nggak yang mengada-ngada kayak tadi saya bilang apa di awal. Ini saya pakai laptop ini mengandung apa namanya dicolokan barang elektronik gitu. Saya ada resiko cedera karena tersentuh saat menggunakan laptop. Itu bukan sebuah risiko karena saya tidak pernah mendengar ada insiden orang kesetrum ya saat menggunakan laptop yang cedera karena kesetrum menggunakan laptop. Maka itu tidak masuk dalam risiko karena insidennya nggak ada. Paham ya, Nabil? Paham nggak, Nabil? Paham, Pak. Nah, ya, ada bahaya, ada insiden, ada risiko. Ya, jadi jangan mengada-ngada juga, gitu kan? Tiba-tiba habis kuliah ini semuanya jadi bahaya, semuanya jadi resiko ya. Semua bahaya jadi resiko. Tidak semua bahaya jadi resiko, ya, karena insiden tadi ya. Nah, untuk penanggulangannya tentu ada panah paling kanan bawah, paling kanan itu adalah safety management. Itu memahami resiko ya. Resiko bahayanya ada, ya, insidennya ada. Resiko. Seberapa sering sih insiden itu? Seberapa tadi kan insiden itu seberapa sering, seberapa parah itu resiko. Nanti ada penilaian resiko seperti apa. Nah ini prosedur penilaian resiko. Ini saya dapatkan dari apa diklat training ketiga. Langkah satu identifikasi bahaya, langkah dua nilai resiko, langkah tiga evaluasi pengendalian yang ada, langkah empat penerapan pengendalian resiko tambahan, langkah lima menentukan dan meninjau balik lagi ke langkah satu. Siklus terus. Setiap ada hal-hal baru, siklus terus, siklus terus. Identifikasi bahaya. Nah, bagaimana sih mengidentifikasi bahaya? Harus setiap individu harus bisa mengidentifikasi semua bahaya yang bisa mengakibatkan dampak. Ya, identifikasi bahaya memerlukan tadi terakhir siapa? Saya Pak, Ya silakan tunjuk satu orang. bebas cowok cewek Pak. Coba ya, ganti-gantian aja. Eh, As Siapa? Aska Cemalia aja Pak. Ya siapa yang ditunjuk? Halo Aska. Halo, Pak. Aska silakan bacakan ini. Oke. Istirahat dulu. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi bahaya. Setiap individu harus bisa mengidentifikasi semua bahaya potensial yang bisa mengakibatkan terkena dampak. Identifikasi bahaya memerlukan insiden yang telah terjadi atau insiden yang telah diperiksa untuk melihat apa yang terjadi serta adanya kemungkinan insiden tersebut terulang. Selanjutnya, B, individu harus berkonsultasi untuk mencari apa yang mereka sadari sebagai isu keselamatan dan bagaimana bisa individu tersebut terkena dampaknya. C, area atau tempat kerja akan diperiksa untuk mengetahui apa yang terjadi. D, informasi tentang peralatan, yaitu perencanaan, instruksi beroperasi, dan material safety datasheet akan ditinjau untuk melihat apa yang tertera tentang tindakan pencegahan. Selanjutnya, masukan tentang bagaimana bisa terjadi di tempat yang tidak semestinya, peristiwa berbahaya apa yang bisa terjadi. Masih, Pak?
Nah, udah terima kasih. Udah, Oke, saya istirahatnya cukup 1 slide aja ya. Karena oke. tadi kan saya tuliskan, jadi tinggal baca aja lah. Nah ini tadi itu beberapa beberapa hal yang harus diperhatikan ketika identifikasi bahaya. Ada metode identifikasi bahaya ada 3. Ada metode pasif, semi proaktif, dan proaktif. Jadi yang kalian lakukan adalah metode pasif, ya. Pas metode pasif, nah ini pengalaman sendiri, ya, sangat primitif dan bersifat rawan. Terus yang kedua adalah metode semi proaktif. Siapa tadi yang kedago? Yang kedago hampir nabrak siapa? Aku, Pak. Ya, kamu dalam pengalaman kamu adalah identifikasi bahayanya pengalaman sendiri, maka kamu ke depannya harusnya kamu ke depan akan lebih berhati-hati dan menjaga jarak, Ya, kan gitu Pak. ya. Sementara teman kamu yang mendengarkan sharing tadi pagi itu menjadi seorang yang aktif. Oh, dia mau hampir kecelakaan karena tidak menjaga jarak, gitu kan. Oh, saya berarti harus menjaga jarak dengan kendaraan. Itu yang pendengar lainnya. Ada ini seharusnya nih, proaktif. Apa sih ya, bahayanya tidak menjaga jarak saat berkendara? Wah, kamu kayak bikin skripsi tuh, kayak bikin makalah. Bikin list, cari artikel, cari berita, tanya teman, konsultasi, segala macem. Ya, bahkan sampai ujung-ujungnya, oh ternyata ban kendaraan itu ada masa kadaluarsa. Jadi walaupun masih tampak bagus dan tebal, kalau dia sudah kadaluarsa, maka dia tidak layak digunakan. Karena daya cengkramnya sudah berkurang. Nah, tuh metode proaktif. Semua referensi. Ya, cek aja deh. Kalau kalian punya kendaraan, cek kendaraan kalian, ya. Ada kode angka itu menandakan tahun dan tanggal produksi. Kalian apa namanya? Eh, apa namanya? Pelajari di pabrikan itu berapa tahun ban itu kadaluarsa. Apa dampak yang terjadi ketika ban kadaluarsa? Cari berita yang kecelakaan terjadi karena ban kadaluarsa. Banyak di tol ban meletus dalam kecepatan tinggi, padahal kondisi ban masih bagus. Banyak orang nggak paham itu. Tapi kalau kita udah sampai identifikasi bahaya sampai kepada itu, maka semua akan menjadi mahal. Karena sesungguhnya selamat dan sehat itu adalah mahal. Lebih mahal. Ya. Jadi, ya kita harus selalu berupaya dalam kehidupan kita coba di apa namanya hidup selamat ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Terus tadi
dari proaktif. Nah ini yang barusan saya jelaskan. Teknik analisis bahaya, bagaimana sih? Ada data kejadiannya, ada daftar periksanya, ada brainstorming-nya, ada analisis what if-nya, kenapa, terus ada analisis sumber kegagalan, ada JSA, ada HIRA DC. Ya. Nah ini, apakah ada sumber yang untuk menimbulkan cedera? Apakah sumber bahaya tempat kerja dapat berasal dari tiga? Ada bahan, material, atau mesin, atau metode, dan lingkungan kerja, dan ada aktivitas kerja. Ya, ada segitiganya. Nah ini saya comot juga dari slide punya orang. Bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya radiasi. Ada bahaya ergonomik. Ada bahaya peralatan tuh. Ya. Ada bahaya gravitasi. Ya. Ini udah lebih detail ya, ada bahaya gravitasi, ada bahaya peralatan, ada dan lain-lain. Dari segi tiga tiga komponen tadi, ada bahan, material, dan lain-lain, ada aktivitas kerja dan ada lingkungan kerja, itu bisa di masing-masing itu ada bahayanya. Ya. Di aktivitasnya ada bahayanya, di materialnya ada bahayanya, di lingkungannya ada bahayanya. Ya. Kecelakaan, balik lagi kecelakaan karena paling mudah diceritakan. Kecelakaan yang paling berbahaya itu adalah kecelakaan di jalan tol. Fatality biasanya. Karena apa? Itu dia, kecepatan tinggi, mobil tidak layak pakai, atau supir mengantuk, apa lagi? Ya, itu semua bahaya terakumulasi ya di jalan tol. Jadi hati-hati kalian yang sering bawa apa namanya, bawa kendaraan ke jalan tol. Ya mulai sekarang berhati-hatilah bahwa eh, resikonya mengendarai jalan tol dulu adalah resiko yang sangat tinggi. Jadi kalau bisa memilih gitu, kalau waktunya luang santai, tidak terburu-buru, ya lewat jalan biasa lah, dibanding lewat jalan tol. Karena oke, kecelakaannya lebih sering di jalan biasa, tapi resikonya lebih tinggi yang di jalan tol karena rata-rata kecelakaan di jalan tol itu dari data tadi, data kejadian itu korbannya kebanyakan korban meninggal dunia. Ya, ingatkan juga orang-orang kalau ada kendaraan di rumah periksa tuh ban kadaluarsanya kapan, termasuk itu alat-alat safety yang lain lah, termasuk sepatu, helm, kaca, pelajari kalau kadaluarsa efeknya apa, pasti fungsi yang berkurangnya, kira-kira gitu. Oke, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Fasya diumumkan untuk minggu depan siapa? Sebentar Pak.
Bener Pak, paling untuk minggu depan 3 orang selanjutnya itu ada Melva, Gerald, sama Fadil Pak. Oke. Oke, yang tiga orang tadi, ini tugasnya ya, kalian lakukan ini identifikasi bahaya eh, yang sifatnya proaktif, ya, terkait dengan kejadian yang terjadi berlalu lintas di Jatinangor. Ada kejadian yang pertama adalah itu, yang tadi DIN, ya, kalian bisa tanya-tanya atau kejadian apa dengan BIM. Yang kedua adalah fasilitas trotoar di Jatinangor, di kampus. Jadi kita udah mulai menilai keselamatan pengendara dan pejalan kaki di lingkungan kampus. Paham ya? Menilai bahaya dan resiko yang terjadi untuk pengendara dan pejalan kaki di kawasan kampus Unpad Jatinangor. Oke? Jadi kita bukan lagi teknik ini, teknik pasif ya, yang pengalaman-pengalaman sendiri, tapi bukan juga pengalaman orang lain, tapi kita udah mulai ke ini. Pakai slide, paham? Yang pasca udah ketangkap kan? Paham, Pak. Oke. Oke. Jika ada pertanyaan silakan kita masuk ke sesi diskusi. Pak Punten izin nanya. Ya, kenapa? Jadi untuk yang minggu depan itu kita membuat IBPR terkait kalau tidak BIM itu fasilitas trotoar ya Pak. Bebas pilih mau yang mana. Atau bebas apapun lah. Saya nggak akan membatasi deh. Kegiatan kalian di laboratorium, kegiatan kalian di praktikum, kegiatan kalian di kulab, apapun, nilai. Kalian menjadi penilai, menilai resiko, menilai bahaya dan resiko. Jadi nggak cuma satu bahaya, nggak cuma satu resiko. Ada segitiga tadi kan? Ada dari bahannya, ada dari aktivitasnya, ada dari prosedurnya, atau kemudian ada dari lingkungannya. Kan ada bahan atau prosedur atau aktivitas itu. Bahan atau prosedur atau mesin dan lain-lain, terus ada aktivitas manusianya, kemudian ada lingkungan tempat kerjanya. Nah itu mungkin di laboratorium juga ada 3 faktor itu. Kalian nilai resikonya ya. Jadi kalau saya paku ke mana ke aktivitas berkendara, saya rasa nggak fair, nggak bebas. Malah kalian jadi nggak apa namanya, nggak bisa mengeksplor lebih. Saya free kan aja, ya aktivitasnya apa, tempatnya di mana, bahayanya sampai kepada resiko apa. Oke, paham ya Melva ya? Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Pak, punten Pak, saya mau bertanya Halo. terkait absensi Pak. Absensi itu ada fisiknya nggak Pak di gedung nanti atau gimana Pak? Ganti nama semuanya. Pakai nama asli. Kita screenshot dulu. Saya laporkan ke Pak Denny. Sudah Pak, semuanya udah ganti nama Pak. Udah pakai nama asli ya? Iya Pak. Tunggu ya. Jangan bergerak, jangan ada yang bicara. Screenshot bentar. Oh,
Depannya pakai NPM, ada yang pakai, ada yang enggak. Mau gimana ini? Pakai NPM atau depannya? Sok, ganti, semuanya ganti. Silahkan pakai NPM di depan. 3 nomor, gitu. Ini akan saya screenshot, saya kasih ke petugasnya ya. Oke, udah ya. Teresia belum tuh? Tere, ada yang dekat Tere, kasih tahu. Tere pakai 2 akun, Pak. Itu Oh. ada 116. Oh, ada, oke. Ya, bentar ya. Screenshot dulu. Oke, absensi nanti akan diproses oleh tim SBA dengan bukti fisiknya screenshot dari saya ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Berarti untuk pertemuan minggu depan online lagi ya, Pak? Iya. Ya, mending online kan. Tapi tergantung kalian. Kalau kalian mau offline, offline. Tergantung kesepakatan aja. Kayaknya udah pada balik deh, Pak. Kayaknya udah pada balik. Ya, tadi kemarin juga siapa? Pasha nanya ke saya mau online, mau offline ya. Tergantung kesepakatan. Silakan. Online aja Pak. Oke. Tadinya mau hibrid dia. Cuman hibrid saya ngatur apanya? Fasilitasnya yang di kampus harus datang pagi-pagi sekali supaya bisa hibrid gitu. Karena dulu pas pernah kita hibrid ya, artinya ada yang Zoom, ada yang di kelas kan gitu ya. Tapi udahlah Zoom aja lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.